Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan buku Marokil Ubudiyah Syarah Bidayah Al-Hidayah karya Muhammad Nawawi Al-Jawi. Bagian pertama ada memasuki masjid. Jika engkau akan memasuki masjid, maka lepaskanlah sandal kirimu terlebih dahulu dan letakkan kaki kirimu di atasnya. Kemudian lepaskan sandal kananmu dan dahulukan kaki kananmu ketika akan memasukinya. Sama halnya dengan masjid, setiap tempat yang mulia dan setiap tempat tidak diketahui keadaannya, maka dahulukan kaki kananmu. Apabila keluar dari masjid menuju masjid, dahulukan kaki kanan. Di saat memasuki Ka'bah maupun keluar dari situ, ia dahulukanlah kaki kanan. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Wanai. Ketika hendak masuk, maka ucapkan A'udzubillahil azimi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan Zat-Nya yang mulia serta kekuasaannya yang lama dari setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Azkar, kemudian ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa salim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad serta para sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian ucapkan basmalah dan masuklah. Apabila engkau keluar, maka dahulukan kaki kirimu dan ucapkanlah sama seperti di atas, dan yang terakhir diganti waftahli abwaaba fadlika. Dan bukalah bagiku pintu-pintu karuniamu. Hikmah menyebut rahmat di waktu masuk dan menyebut karunia di waktu keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat bagi para hambanya dan akan membukakan pintu-pintu rizki serta dicukupkan sesuai dengan ibadatnya. Ini termasuk karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Siapa saja yang kau lihat melakukan transaksi berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu beruntung. Dan apabila engkau lihat orang yang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Demikianlah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallah tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dallatan faqulu la raddahallahu 'alaika." Apabila kalian melihat seseorang melakukan jual beli sesuatu di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu beruntung. Dan apabila kalian melihat seseorang yang mencari barangnya yang hilang di dalamnya, maka katakanlah semoga Allah tidak membalikannya kepadamu. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat seseorang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah ia mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Apabila engkau memasuki masjid, maka janganlah duduk sampai engkau kerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Akan tetapi bila engkau memasuki Masjidil Haram dan hendak melakukan tawaf, maka yang lebih utama adalah engkau mulai dengan tawaf. Kemudian engkau niatkan 2 rakaat sunnah tawaf serta tahiyatul masjid sekaligus. Jika engkau berniat salah satunya, maka termasuk pula yang lain meskipun engkau tidak meniatkannya. Karena tahiyat al-Masjidil Haram tidak luput dengan tawaf sebagaimana dinukil oleh Al-Wanai dari Abu Qasim. Makruh mengerjakan sholat tahiyat bila mendapati sholat fardu telah diserukan iqomahnya dengan kalimat-kalimat yang telah dikenal. Makruh pula bila ia khawatir meninggalkan sholat baik fardu maupun sholat sunnah. Adapun bila ia meyakini ketinggalan sholat fardu, maka diharamkan sholat tahiyatul masjid. Namun jika sholatnya nafilah, maka hukumnya makruh.
Disunahkan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali bagi siapa yang memasuki masjid namun enggan untuk sholat tahiyat masjid, dikarenakan sibuk atau sesuatu yang lain, karena keutamaannya menyamai sholat 2 rakaat. Ini adalah bila tidak bisa berwudu di dalam masjid sebelum waktu yang lama. Kalau tidak, maka tidaklah cukup hal ini karena ia ceroboh dengan meninggalkan wudu padahal ia mampu melakukannya. Jika engkau belum melakukan sholat 2 rakaat fajar di rumah, maka engkau boleh menunaikannya sebagai ganti tahiyat karena ia bisa tercapai dengan setiap sholat sunnah maupun wajib, meskipun engkau tidak meniatkannya. Karena yang dimaksud adalah adanya sholat sebelum duduk dan telah terwujud dengan itu. Al-Bujairami berkata, apabila ia berniat tahiyat dengan sholat fardu misalnya, maka ia mendapat pahalanya sesuai ijma para ulama. Namun jika tidak diniatkan, maka tidaklah terwujud sesuai ijma ulama. Jika engkau selesai sholat sunnah 2 rakaat fajar atau tahiyat, maka berniatlah iktikaf, yaitu tinggal di masjid dengan niat iktikaf, karena hukumnya sunnah muakkadah dalam setiap waktu. Telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa melakukan iktikaf selama waktu orang memerah susu, maka seakan-akan ia membebaskan hamba sahaya. Kemudian berdoalah sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah fajar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Akan tetapi diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini setelah selesai sholat pada malam Jumat. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talimmu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa tangsimuni biha min kulli su'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmat dari sisimu yang dengannya engkau menunjuki hatiku dan menyatukan keadaanku yang bercerai-berai, dan engkau perbaiki urusanku yang berantakan, dan engkau kembalikan kecintaanku. Dengan rahmat itu engkau pelihara batinku, dan engkau angkat derajat lahirku, engkau bersihkan amalku, engkau ilhami kebenaranku, engkau penuhi hajatku bagiku, dan engkau pelihara aku dengannya dari setiap keburukan. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang murni dan kekal yang memasuki hatiku dan keyakinan yang tulus hingga aku mengetahui bahwa tidak akan menimpa diriku kesulitan apa yang engkau tetapkan bagiku, dan jadikan aku ridho dengan apa yang engkau berikan kepadaku. Doa ini tidak tercantum dalam Al-Ihya, Asy-Syifa, dan Al-Jami'. Akan tetapi disebutkan dalam Al-Ihya bahwa ini doa Adam, sedang doa yang sebelum dan sesudahnya terdapat dalam Al-Ihya dan Al-Jami'. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tulus dan keyakinan yang tiada kekafiran sesudahnya, dan aku mohon kepadamu rahmat untuk mencapai kemuliaan karomahmu di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa'i wa sabra indal qada'i wa manazila syuhada'i wa 'aisyas su'ada'i wa nasra 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya'i. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberuntungan di waktu bertemu dan kesabaran ketika menerima takdir, dan aku mohon kepadamu derajat para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia, kemenangan dalam melawan musuh, serta berkumpul dengan para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa
wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik fas'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafiyas suduri kama tujiru bainal buhuri an tujironi min adzabis sa'ir wa min da'watis suburi wa min fitnatil kuburi. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau penuhi hajatku meskipun aku sulit menjangkau yang lebih baik dan kurang ibadatku sedang aku membutuhkan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang menyembuhkan penyakit hati, sebagaimana Engkau melindungi lautan dari pencampuran, maka lindungilah aku dari siksa neraka dan seruan celaka serta fitnah kubur. Allahumma ma qassara anhu ra'yi wa du'fa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairi wa antahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah, sesuatu yang tidak tercapai oleh akalku dan tidak dikerjakan olehku dan tidak tercapai oleh niat dan keinginanku berupa kebaikan yang Engkau janjikan kepada salah seorang hamba-Mu atau kebaikan yang Engkau berikan kepada salah seorang makhluk-Mu, maka aku benar berharap kepadamu untuk memperolehnya dan aku memohonnya kepadamu, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhallina wala mudillina harban li'a'daika silman li'awliyaika nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk yang mengikuti kebenaran, tidak sesat dan tidak menyesatkan, berperang melawan musuh-musuh-Mu dan berdamai dengan para wali-Mu. Kami cintai orang-orang karena kami mencintai-Mu dan kami musuhi penentang-Mu di antara makhluk-Mu karena Engkau memusuhinya. Allahumma hadad du'a'u wa alaikal ijabatu wa hadal juhdu wa alaikat tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dhal hablis syadid wal amrir rasyid as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata wal yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud ar-rukka'is sujud al-mufina laka bil uhudi innaka rahimun wadud wa innaka ma taf'alu ma turid. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih subhana man labisal majdi wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil judi wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Ya Allah, inilah doa kami dan terserah kepadamu untuk mengabulkannya, dan inilah kemampuan kami dan kepadamu kami bertawakal. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali yang kuat Al-Quran dan ajarannya benar, aku mohon kepadamu keamanan pada hari ancaman dan mohon surga pada hari kekekalan bersama orang-orang yang dekat dengan Allah dan memandang kepada Tuhan mereka beserta orang-orang yang ruku dan sujud dan menepati janjinya kepadamu. Sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, dan sesungguhnya Engkau melakukan apa yang Engkau inginkan. Maha suci Tuhan yang memiliki segala kekuatan dan mengalahkan setiap sesuatu yang kuat dengannya. Maha suci Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan menganugerahkannya kepada para hambanya. Maha suci Tuhan yang tidak patut disucikan selain Dia. Maha suci Tuhan yang memiliki segala karunia dan kenikmatan. Maha suci Tuhan yang banyak memberikan dan maha pemurah. Maha suci Tuhan yang mengetahui jumlah segala sesuatu. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabrin wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bishri wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini
wa nuran an simali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zama nurin waj'alni nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam kuburku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam tulang-tulangku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahilah aku cahaya dan berilah aku cahaya, yaitu cahaya terbesar, dan jadikanlah cahaya bagiku dengan rahmat-Mu, ya Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Qurtubi berkata, yang jelas mengenai makna cahaya ialah pemandangan dari apa yang dinisbahkan kepadanya dan berbeda-beda menurut keadaannya. Cahaya pendengaran menampakkan apa-apa yang didengar, cahaya penglihatan menyingkapkan apa-apa yang dilihat, cahaya hati menyingkapkan apa-apa yang diketahui. Cahaya anggota-anggota badan ialah amal-amal ketaatan yang nampak padanya. An-Nawawi berkata, menukil dari para ulama, cahaya dicari dalam anggota-anggota tubuhnya, tindakan-tindakannya, berbagai keadaannya, semua perbuatannya yang halal, serta keseluruhannya dalam keenam penjurunya hingga tidak luput sedikit pun darinya. Doa ini terdapat dalam Al-Ihya tanpa ditambah maupun dikurangi, dan berlainan dengan yang terdapat dalam Al-Jami'. Apabila engkau selesai berdoa, maka janganlah melakukan sesuatu hingga sholat fardu, kecuali berzikir, berfikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran, atau lainnya seperti membaca tahmid dan istighfar. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala shabihata yaumal jumu'ati qabla sholatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin ghafarallahu ta'ala dunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Barang siapa mengucapkan pada pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal dan selalu mengurusi makhluknya, serta bertobat kepadanya 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih air laut. Diriwayatkan dari Ummi Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, hai Ummi Rafi, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka bacalah tasbih atau subhanallah 10 kali, tahlil atau la ilaha illallah 10 kali, tahmid atau alhamdulillah 10 kali, takbir atau Allahu akbar 10 kali, dan mohonlah ampun atau istighfar 10 kali kepadanya. Karena apabila engkau bertasbih, maka Allah berkata, ini adalah bagiku. Dan apabila engkau membaca tahlil, maka Allah berkata, ini adalah bagiku. Apabila engkau membaca tahmid, maka Allah berkata, ini adalah bagiku. Apabila engkau bertakbir, maka Allah berkata, ini adalah bagiku. Dan apabila engkau memohon ampun, maka Allah berkata, aku telah mengampuninya. Demikianlah yang disebutkan dalam Al-Azkar oleh An-Nawawi. Dalam hadis disebutkan, man qala baina tulu'il fajri wa salati subhi subhanallahil azim wa bihamdihi subhana man yamunnu wa la yamunnu alaihi subhana man yujiru alaihi subhana man la yubra'u minal hauli wal quwwati illa ilaih subhana manit tasbihu minnatun minhu ala man ya'tamada alaihi subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdihi subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jami'u tadarokni bi'afwika fa inni jazu'un. Barang siapa mengucapkan antara terbit fajar dan sholat subuh, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, maha suci Tuhan yang memberi karunia dan tidak menerima pemberian, maha suci Tuhan yang melindungi dan tidak menerima perlindungan, maha suci Tuhan yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya, maha suci Tuhan yang tasbih merupakan pemberian darinya atas siapa yang bersandar kepadanya. Maha suci Tuhan yang segala sesuatu bertasbih dengan memujinya. Maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau, ya Tuhan yang bertasbih kepadanya segala sesuatu
Selamatkanlah aku dengan maafmu, karena aku tak sabar lagi. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah 100 kali, maka tidak genap 40 hari, melainkan telah datang dunia seluruhnya kepadanya. Hal itu dengan syarat takwa. Demikianlah yang dinukil oleh Al-Bujairami dari Sayyidi Ahmad Zarruq. Apabila engkau mendengar azan di tengah pembacaan wirid-wirid tersebut, maka hentikanlah apa yang sedang kau lakukan dan dengarkanlah azan itu, karena mendengarkannya pada waktunya telah lebih utama daripada mendengarkan Al-Quran, meskipun lebih utama darinya. Demikianlah yang disebut oleh Al-Wanai dengan menukil dari Az-Ziyadi. Jawablah muazin, walaupun engkau sedang melakukan tawaf atau mengajar atau dalam keadaan junub dan semacamnya, dan bukan di saat engkau buang hajat atau saat melakukan jima atau mendengar khotib atau dalam keadaan sholat. Akan tetapi bila engkau selesai dari sholat, maka jawablah sebagaimana biasanya. Apabila engkau menjawabnya di waktu sholat, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat, kecuali bila engkau ucapkan sodaqta wa barokta, engkau berkata benar dan berbuat baik, maka batalah sholatmu. Begitu pula ketika engkau keluar dari tempat buang air, maka jawablah muazin. Apabila muazin mengucapkan Allahu Akbar, maka katakanlah seperti itu. Begitu pula dalam setiap kalimat, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila muazin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, maka ucapkanlah dalam jawabanmu sodaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau berkata benar dan berbuat baik, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Apabila engkau mendengar iqomat, maka jawablah seperti apa yang dikatakannya, kecuali dalam perkataan qad qomatis shalah. Maka engkau jawab masing-masing aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Semoga Allah tetap menegakkannya dan mengekalkannya selama adanya langit dan bumi. Apabila engkau selesai dari menjawab azan dan iqomat atau selesai menyerukan azan dan iqomat, jika engkau sebagai muazin atau seorang yang menyerukan iqomat, maka bacalah sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian ucapkanlah Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika antu'tiya Muhammadan wasilatan wal fadilata wa darajata rafi'ata wa ba'ashul maqamal mahmuda alladhi wa antahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu di waktu kehadiran sholatmu dan ketika mendengar suara-suara dari orang-orang yang menyerukan panggilanmu di waktu perginya malam dan datangnya siangmu, agar engkau berikan kepada Muhammad kedudukan tinggi di surga dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan berilah dia kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji, ya Tuhan Maha Penyayang di antara para penyayang. Doa ini khusus di waktu subuh. Adapun doa yang disunahkan bagi muazin dan orang yang menyerukan iqomat serta pendengarnya di setiap waktu adalah doa yang masyhur. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang berdiri ini, berilah Muhammad kedudukan wasilah dan keutamaan, serta berilah dia kedudukan terpuji yang kau janjikan kepadanya. yakni setelah selesai menyerukan azan dan iqomat, disunahkan bagi muazin, pendengar, dan siapa yang mendengarnya selain imam Jumat di waktu iqomat agar bacaan doa ini sesudah membaca sholawat dan salam atas Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Al-Wanai. Yang dimaksud seruan yang sempurna adalah azan, karena ia mengumpulkan akidah-akidah secara lengkap. Yang dimaksud dengan maqam mahmud atau kedudukan terpuji adalah syafaat terbesar dalam memutuskan perkara yang dipuji oleh orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Karena Nabi SAW sujud 4 kali di bawah arsy hingga dikabulkan. Sebelumnya mereka mengandalkan Adam alaihissalam, kemudian ulul azmi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam.
dan masing-masing mengemukakan uzurnya. Dan apabila engkau mendengar suara azan sedang engkau berada dalam sholat, maka selesaikanlah sholatmu dan jangan menjawabnya, karena jawabanmu ketika itu adalah makruh. Kemudian bacalah jawabannya sesudah salam menurut cara dan tertibnya. Begitu pula jika engkau berada di luar sholat dan tidak menjawab muazin selesai dari azan atau iqomat, maka dianjurkan menyusulkan jawabannya walaupun tanpa uzur, jika selang waktunya tidak lama menurut kebiasaan. Andai kata engkau hanya mendengar azan atau iqomat terakhir, maka engkau jawab dari permulaan lalu engkau jawab seluruhnya, dan engkau jawab pula di waktu melakukan tarjih, meskipun engkau tidak mendengarnya menurut pendapat Al-Wana'i. Apabila imam mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat fardu, maka janganlah menyibukkan diri kecuali dengan mengikutinya, dan kerjakanlah sholat fardu sebagaimana akan dikemukakan kepadamu dan cara sholat dan adab-adabnya. Apabila engkau selesai dari mengerjakan sholat fardu, maka ucapkanlah setelah istighfar 3 kali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Sauban bekas sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan darimu berasal keselamatan, serta kepadamu kembali keselamatan. Maka hidupkanlah kami, ya Tuhan kami, dengan keselamatan dan masukkanlah kami ke dalam syurga, negeri keselamatan. Maha suci Engkau, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian mulai berdoa sesudah sholat dengan perkataannya, Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Maha suci Tuhan yang maha tinggi lagi maha pemberi karunia. Diriwayatkan oleh Salamah Ibnul Aqwa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai doanya dengan perkataan Subhana rabbiyal aliyyi a'la al-wahhab 3 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa ahlun ni'mah wal fadli wa syana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada sekutu baginya. Dia memiliki segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dia hidup kekal, tidak bisa mati. Di tangannya terdapat segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah, pemberi kenikmatan dan karunia dan pemilik pujian yang baik. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain Dia dengan memurnikan agama baginya, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Ihya. An-Nawawi berkata dalam Al-Azkar, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair bahwa setiap habis sholat setelah memberi salam dianjurkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wal fadlu wa lahu syana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada sekutu baginya, dia memiliki segala kekuasaan. Baginya segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain Dia. Baginya segala kenikmatan dan karunia dan baginya pujian yang baik. Tiada Tuhan selain Allah dengan memurnikan agama baginya walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang kafir. Kemudian berdoalah sesudah itu doa al-kawamil yang lengkap dan sempurna, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang segera maupun yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segera maupun yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku mohon kepadamu surga dan segala yang mendekatkan kepadanya berupa perkataan, perbuatan, niat, dan itikad. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan segala yang mendekatkan kepadanya berupa perbuatan, perkataan, niat, dan itikad. Aku mohon perlindungan kepadamu dari kebaikan yang dimohon kepadamu oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dimohonkan perlindungan darinya oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW. Ya Allah, perkara apa saja yang Engkau putuskan atas diriku, maka jadikanlah kesudahannya kebaikan. Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah dari Aisyah adalah, dan aku mohon kepadamu agar Engkau jadikan setiap keputusan yang Engkau putuskan bagiku merupakan kebaikan. Kemudian berdoalah seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram La ilaha illa anta birahmatika astaghis wa min adzabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah bima aslahtu bihi sholihin. Ya Tuhan yang hidup kekal dan selalu mengurusi makhluknya, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmat-Mu aku meminta tolong dan aku memohon perlindungan dari siksa-Mu. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku maupun kepada salah satu seorang makhluk-Mu sekejap mata pun, dan perbaikilah bagiku urusanku seluruhnya sebagaimana Engkau memperbaiki orang-orang yang soleh. Kemudian katakanlah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wala amuliku naf'a marju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahanan bi'amali fala faqira aftaru minni ilaik wala ghaniyya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasu bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bidambi man la yarhamuni. Ya Allah, di waktu ini aku tidak dapat menolak apa yang tidak aku sukai, dan aku tidak berkuasa untuk memberi manfaat yang aku harapkan, sedangkan segala urusan berada di tangan-Mu, bukan di tangan selain Engkau. Diriku bergantung pada amalku, maka tiada orang miskin yang lebih membutuhkan Engkau daripada aku, dan tiada yang lebih kaya dan tidak membutuhkan aku daripada Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musuhku gembira atas penderitaanku, dan janganlah Engkau jadikan temanku sedih atas musibah yang menimpaku. Janganlah Engkau jadikan musibahku dalam agamaku, dan janganlah Engkau jadikan dunia keinginanku yang terbesar maupun puncak pengetahuanku, dan janganlah jadikan orang yang tidak kasihan padaku menguasai aku lantaran dosaku. Kemudian berdoalah sesukamu dengan doa-doa yang masyhur. Yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu.
Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam jaminan dan janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku mengakui bagi-Mu kenikmatan-Mu atas diriku, dan aku mengakui dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan perbuatanku. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ataqallah rubu'anhu minan nar, faman qalaha marrataini ataqallahu nisfahu minan nar, waman qalaha salasan ataqallah salasata arba'ihi, fa in kana qalaha arba'an ataqahullahu ta'ala minan nar." Barang siapa di waktu pagi dan sore mengucapkan, "Di waktu pagi aku jadikan engkau dan para pemikul arsimu dan para malaikatmu serta semua makhlukmu sebagai saksi bahwa engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau, dan Muhammad dan Rasulmu," maka Allah membebaskan seperempatnya dari neraka. Barang siapa mengucapkannya 2 kali, maka Allah membebaskan separuhnya dari neraka, dan siapa mengucapkannya 3 kali, maka Allah membebaskan 3/4-nya dari neraka, dan siapa mengucapkan 4 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan seluruhnya dari neraka. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai dari sholat subuh, beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban." Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang berguna dan amal yang diterima serta rezeki yang baik. Demikianlah disebutkan dalam Al-Azkar oleh An-Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Ghazali berkata kepada salah seorang muridnya, "Bacalah doa ini dalam waktu-waktumu, terutama sesudah sholat-sholatmu. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal waqti atyabahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma kun lana ya jabbaru wa la takun alaina. Allahumma khtim bisa'adati ajalana wa haqqiq biziyadati a'malana wa qarin bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila magfiratik wa rahmatik masirona wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinik ijtihadana wa alaika tawakkalna wa atimadana wa sabbitna ala nahjil istiqamah wa'idna fid dunya wal akhirah min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang sempurna, perlindungan yang terus-menerus, rahmat yang menyeluruh, tetapnya kesehatan, kehidupan yang paling sejahtera, umur yang paling bahagia, waktu yang paling baik, kebaikan yang paling sempurna, kenikmatan yang paling menyeluruh, karunia yang paling nyaman, kelembutan yang paling berguna, dan rezeki yang paling luas. Ya Allah, jadikanlah Engkau penolong kami dan janganlah Engkau memusuhi kami, ya Tuhan yang Maha Perkasa. Ya Allah, akhirilah ajal kami dengan kebahagiaan dan tambahilah amal-amal kami. Berilah kami kesehatan di waktu pagi dan sore. Jadikanlah kesudahan dan penghabisanku dalam ampunan dan rahmat-Mu. Tuangkanlah maaf-Mu yang deras kepada dosa-dosa kami dan karunialah kami dengan memperbaiki kejelekan-kejelekan kami. Jadikanlah ketakwaan sebagai bekal kami dan ijtihad kami dalam agama-Mu, dan kepadamu tawakal dan sandaran kami.
Tetapkan kami di atas jalan yang lurus, dan lindungilah kami di dunia dan akhirat dari hal-hal yang menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Allahumma khafif unna siqalal auzari warzuqna ma'isyatal abrari waqfina wasrif anna syarral asyrari wa a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina minan nari birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya halimu ya jabbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ringankanlah dari kami beban dosa-dosa kami, dan anugerahilah kami penghidupan orang-orang soleh, dan lindungilah kami serta jauhkanlah dari kami kejahatan orang-orang yang jahat. Bebaskanlah batang leher kami dan batang leher bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan kami dari api neraka dengan rahmat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ya Tuhan yang Maha Pemurah, ya Tuhan yang Maha menutupi kejelekan, ya Tuhan yang Maha Penyantun, ya Tuhan yang Maha Perkasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Semoga Allah melimpahkan sholawat atas Sayyidina Muhammad dan keluarganya semuanya. Hafalkanlah doa-doa itu dan kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu berdoalah dengan semuanya jika engkau mampu melakukannya, atau hafalkanlah darinya mana yang lebih cocok dengan keadaanmu dan lebih menyentuh hatimu serta lebih ringan pada lisanmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Di antara doa-doa yang tersebut dalam Al-Ihya adalah doa Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Siapa yang berdoa dengannya ketika memasuki waktu pagi, maka ia telah menunaikan syukur di hari itu, yaitu Allahumma hadza khalqun jadidun faftah alayya bi ta'atika wahtimhu li bi maghfiratika wa ridwanika warzuqni fihi hasanatan taqbaluha minni wa zakiha wa da'ifha li wa ma alimtu fihi min sayyi'atin faghfirha li innaka ghafurun rahim wadudun karim. Ya Allah, ini adalah makhluk baru, maka bukalah dia bagiku dengan mentaati-Mu, dan akhirilah bagiku dengan ampunan dan keriduan-Mu, dan anugerahilah aku di dalamnya kebaikan yang Engkau terima dariku, dan bersihkanlah dia serta lipat gandakanlah bagiku sedangkan dosa yang aku lakukan di dalamnya. Maka ampunilah dia bagiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di antaranya adalah doa Atabah Al-Gulam. Ada orang mimpi berjumpa dengannya. Ia berkata, aku bermimpi, aku masuk surga dengan sebab kalimat-kalimat ini. Allahumma ya hadiyal mudillina wa rahimal mudnina wa muqila asaratil asirina irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'ina waj'alna minal khiyaril marzuqina alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pemberi petunjuk kepada orang-orang yang menyesatkan dan pengasih orang-orang berdosa serta pemaaf kesalahan orang-orang yang bersalah, kasihanilah hamba-Mu dalam menghadapi bahaya besar dan kaum muslimin semuanya, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang baik yang mendapat rezeki dan Engkau beri kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Amin ya Tuhan semesta alam. Bagilah waktu-waktumu sehabis sholat hingga terbit matahari menjadi 4 wirid. Pertama, 1 wirid berupa pembacaan doa-doa yang dimulai dengan menyebut nama Allah sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan janganlah memulai dengan meminta. Salamah ibnu Aqwa berkata, tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW memulai doa